PDIP sebut Ubaidillah Badrun pelapor Gibran Kaesang ke KPK terkait parpol tertentu. Klarifikasi langsung yang diberikan oleh Mas Gibran menurut saya hal yang positif yang langsung meredam berbagai upaya yang mau menggunakan hukum sebagai alat kendaraan politik dengan motif-motif tertentu. Dan kita juga melihat, kami sendiri melihat bagaimana rekam jejak saudara Ubaidillah tersebut dalam termasuk ya berbagai pergerakan di sosmed yang mengungkapkan keterlibatannya dengan partai politik tertentu. Dan ini merupakan salah satu dinamika politik. Dan menurut saya ini biasa, mau Mas Gibran mau di Supreme, di Jateng 1 tinggi, DKI masuk. Nah, ini kan biasa, ini kan namanya tahun politik ya seperti ini. Namun demikian tentunya yang melaporkan ini mesti harus punya data-data yang detail dan konkret lah, tidak hanya mengada-ada, hanya dasar kebencian, memfitnah dan sebagainya. Mungkin Anda sudah dengar nama Ubed ya. Ya, yang saya maksud adalah Ubaidillah Badrun. Ubed ini dosen atau apa ya? Sebagai dosen, dia seharusnya bisa berpikir berdasarkan bukti. Ya benar, Kaesang memiliki hubungan bisnis dengan Anthony. Mereka tidak akan menanamkan modal Ventura karena alasan pemilik perusahaan adalah anak presiden. Dan kalau sekarang mereka mengucurkan dana kepada usaha yang dikelola putra-putra presiden, itu dilakukan karena kalkulasi bisnis saja. Putra-putra Jokowi tidaklah korup, mereka tidak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme. Seperti saya katakan, Ubed jelas mengada-ada. Tapi barangkali memang tujuannya bukanlah untuk membongkar korupsi, karena Ubed pun tahu Kaesang dan Gibran tidak korup. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut pelaporan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubaidillah Badrun terhadap anak Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke KPK berkaitan dengan partai politik. Dugaan ini muncul setelah ada sejumlah kader partainya yang melakukan advokasi karena menilai laporan Ubaidillah tersebut adalah bentuk politisasi. Selain itu, Gibran juga sudah membantah dugaan korupsi tersebut. Kalau kita lihat dari pernyataan Mas Gibran sendiri kan sudah membantah hal tersebut, dan kemudian beberapa kader PDIP juga melakukan advokasi karena ini nampaknya sebagai suatu tindakan yang political heave-nya itu jauh lebih kuat, kata Hasto kepada wartawan di Jakarta, Senin 17 Januari. Tak hanya itu, Hasto mengatakan partainya melalui DPC PDIP Surakarta juga sudah melakukan komunikasi dengan Gibran dan klarifikasi telah diberikan secara langsung. Meskipun demikian, setiap upaya untuk penegakan hukum tetap dihormati oleh PDIP, tegasnya. Namun partai berlambang banteng itu telah melihat rekam jejak Ubaidillah termasuk di media sosial, sehingga dugaan pelaporan itu berkaitan dengan partai politik lain akhirnya muncul. Klarifikasi yang disampaikan Mas Gibran saya kira bisa langsung meredam upaya yang menggunakan hukum sebagai alat kendaraan politik dengan motif tertentu, ungkap Hasto. Kami juga melihat bagaimana rekam jejak Ubaidillah tersebut termasuk pergerakan sosmed yang mengungkapkan keterlibatannya dengan partai politik tertentu, impunya. Diberitakan sebelumnya Ubaidillah melaporkan dua anak Presiden Jokowi itu karena mereka berdua diduga melakukan korupsi dan pencucian uang. Laporan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan, kata Ubaidillah kepada wartawan usai melaporkan ke KPK pada Senin 10 Januari lalu. Peristiwa tersebut disebut Ubaidillah berawal pada 2015. Saat itu ada perusahaan besar bernama PT Asam yang sudah jadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai 7,9 triliun rupiah. Mahkamah Agung atau MA kemudian hanya mengabulkan tuntutan sebesar 78 miliar rupiah. Ubaidillah menyebut hal ini terjadi setelah anak Presiden Jokowi itu membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT Asam pada Februari 2019 lalu. Dengan kondisi ini, dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut sangat jelas melibatkan Gibran, Kaesang, dan anak petinggi PT Asam karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura.